Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7. Di sini kita akan membuat video terkait penjelasan untuk materi standar akuntansi. Salah satu tugas dari mata kuliah teori akuntansi yang didoseni oleh Ibu Neneng Hasanah. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang standar akuntansi. Sebelum penjelasannya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niko Fauzan. Perkenalkan, nama saya Nisa Soliha. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidia. Perkenalkan, nama saya Eliza Rosa Zaini. Pengertian standar akuntansi. Akuntansi memiliki standar kerangka teori konseptual. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar berupa teknik, prinsip, dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Standar itu disebut standar akuntansi. Di Indonesia, berlaku prinsip akuntansi Indonesia, kemudian diganti menjadi standar akuntansi keuangan SAK Indonesia, kemudian menjadi pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. SAK merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum dan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Fungsi standar akuntansi yang pertama itu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan konsisten. Kedua, meningkatkan daya banding laporan keuangan dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sama. Ketiga, meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan di Indonesia. Di banyak negara, standar akuntansi keuangan disusun berdasarkan atau telah disesuaikan dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB). Di Indonesia, pengelolaan dan pengembangan standar akuntansi keuangan berada di bawah tanggung jawab Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Pada masa 1800 hingga 1942, Belanda memperkenalkan sistem pencatatan debit dan kredit. Kemudian pada tahun 1957 dibentuklah Ikatan Akuntan Indonesia IAI yang sejak saat itu berperan aktif dalam mengembangkan standar akuntansi nasional yang relevan dan terintegrasi dengan standar internasional. Saat ini IAI merupakan anggota dari International Federation of Accountants (IFAC) dan memiliki komitmen kuat dalam menerapkan standar akuntansi keuangan demi menjaga kualitas dan profesionalisme akuntansi di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada SAK umum. SAK umum merupakan standar yang paling lengkap dan kompleks, disusun dengan mengacu pada IFRS, digunakan untuk menyusun laporan keuangan entitas yang memiliki kepentingan publik atau kompleksitas transaksi yang tinggi. Yang kedua yaitu ada SAK etap. SAK etap sering disebut sebagai solusi bagi UMKM karena lebih sederhana dibanding SAK umum dan dirancang untuk entitas yang tidak terikat pada akuntabilitas publik seperti UMKM. Dengan SAK etap, UMKM diharapkan bisa menyusun laporan keuangannya lebih ringkas dan efisien sehingga bisa membuka kesempatan pada akses pendanaan dan audit yang lebih mudah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang di poin ketiga dan sampai poin kelima. Yang poin ketiga yaitu ada SAK EMKM. SAK ini memfokuskan pada pencatatan yang sederhana untuk usaha mikro dan kecil karena hanya meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat yaitu ada SAK Syariah. Sesuai dengan namanya, SAK Syariah ini pada usaha-usaha prinsip syariah manfaat SAK Syariah untuk memungkinkan transparansi dalam laporan keuangan organisasi syariah untuk memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan bidang keuangan syariah. Yang kelima terakhir, SAP Standar Akuntansi Pemerintah. Apa sih
SAP, standar akuntansi pemerintah itu, standar ini khususnya untuk institusi pemerintah yang diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah karena kerangka kerjanya disusun bagi lembaga pemerintah untuk laporan keuangan. Selanjutnya ada tantangan penerapan standar akuntansi di Indonesia dan global. Yang pertama yaitu perbedaan regulasi antar negara. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, biaya implementasi. Yang keempat, kompleksitas transaksi bisnis global. Yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis standar akuntansi di Amerika Serikat. Yang pertama ada ASC 105 yaitu Generally Accepted Accounting Principles, yaitu mengatur bagaimana perusahaan memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi jika tidak ada panduan yang spesifik. Yang kedua ada ASC 205 yaitu Presentation of Financial Statement, yang mengatur penyajian laporan keuangan utama yaitu neraca, laporan berugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga ada ASC 210 yaitu Balance Sheet, yang mengatur klasifikasi dan penyajian aset dan kewajiban di neraca. Yang keempat ada ASC 230 yaitu Statement of Cash Flow, yang mengatur bagaimana arus kas operasional, investasi, dan pendanaan disusun. Yang kelima ada ASC 230 juga yaitu Statement of Cash Flow, yang mengatur bagaimana arus kas operasional, investasi, dan dana pendanaan disusun. Selanjutnya ada jenis-jenis standar akuntansi di Jepang. Yang pertama ada Japanese GAAP atau JGAAP, dikembangkan oleh Accounting Standard Board of Japan, yaitu digunakan banyak perusahaan domestik di Jepang, terutama yang tidak terafat dalam bursa efek internasional. Yang kedua ada IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard, diterapkan secara sukarela oleh perusahaan Jepang, terutama perusahaan besar atau yang terdaftar di pasar modal internasional. Tujuannya itu ya untuk meningkatkan transparansi dan akses ke pasar global. Yang ketiga ada JMIS, yaitu Japan's Modified International Standard, yang dikembangkan oleh ASBJ berdasarkan IFRS dengan modifikasi terbatas, digunakan oleh perusahaan Jepang yang ingin menerapkan standar global namun tetap memberikan beberapa prinsip lokal. Yang keempat ada US GAAP, yang digunakan anak perusahaan Jepang dari perusahaan induk AS atau perusahaan Jepang yang terdaftar dalam bursa efek AS, yaitu dengan alasan penggunaan kepatuhan terhadap peraturan SEC Security and Exchange Commission di Amerika. Yaitu kesimpulan dari materi yang sudah kita presentasikan adalah standar akuntansi merupakan pedoman penting dalam penyusunan laporan keuangan yang bertujuan untuk menjaga kualitas, transparansi, dan konsistensi agar dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Meskipun penerapan standar ini membawa manfaat besar, masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan regulasi, serta biaya implementasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan standar akuntansi yang tepat sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan akuntabilitas bisnis, baik secara nasional maupun internasional. Baik, terima kasih presentasinya dan penjelasannya kepada teman-teman. Oke, itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan mendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.